Usai Ridwan Kamil menyatakan mundur dari pencalonan Pilkada DKI 2017, semua mata kembali tertuju kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Meski nama Yusril Iza Mahendra mencuat, Ahok tetap dinilai masih unggul tanpa pesaing kuat seperti Ridwan Kamil. Setelah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem, langkah Ahok untuk kembali menjadi gubernur periode 2017-2022 semakin mantap. Meski direncanakan maju pilkada lewat jalur independen, dukungan dari partai tetap terbuka. Ahok juga disupport oleh anak-anak muda seperti kelompok muda-mudi Ahok serta sahabat Ahok. Pesona Ahok kuat di mata masyarakat. Sejumlah langkah dan putusan berhasil dieksekusi di lapangan, sehingga pernyataannya terkait permasalahan dan solusi Jakarta bukan sebatas retoris belaka, khususnya dalam menata ibu kota. Sebut saja proses relokasi warga Kampung Pulo dan Kalijodo, Ahok berhasil mengeksekusi tanpa ada konflik yang berkepanjangan. Sementara dari sisi transportasi, Ahok terlihat melakukan langkah masif dengan membenahi dan menambah armada Transjakarta serta mengupayakan penertiban Metro Mini. Di luar sosok dirinya yang tegas, keras, bahkan arogan, sepak terjang Ahok tetap dinanti-nanti. Ditambah lagi konsistensi pernyataan Ahok yang ingin maju sebagai calon independen dalam Pilkada DKI 2017 mendatang kian menguatkan citra positif dirinya di mata masyarakat Jakarta. Ya, dan langsung saja kita membahasnya bersama narasumber kita, Syakri. Ada Mas Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Terima kasih Mas Toto sudah hadir bersama kami di Lunch Talk hari ini. Terima kasih. Ya, kita langsung berbicara atau membahas mengenai calon gubernur Ahok yang masih kuat. Depan sih sebenarnya. Cuman kita mau tahu posisinya ini sebenarnya seperti apa begitu ya, Syakri ya? Ya, apakah benar nih dengan mundurnya terakhir ini 29 November kemarin Ridwan Kamil mundur, posisi Ahok ini semakin kuat seperti apa? Ya memang kalau kita baca survei-survei yang ada ya, katakanlah ada survei terakhir dari CSIS dan Populi Center, memang yang menarik fenomena munculnya dua nama yang dianggap bisa menyaingi Ahok. Pertama Ridwan Kamil, kedua Risma. Ridwan Kamil ini terutama selalu berada di peringkat kedua. Fenomenanya kemudian menjadi menarik karena ada yang mengatakan bahwa dua orang ini adalah salah satu istilah bercandaannya kembang desa begitu yang sedang naik daun. Pemimpin muda, alternatif, cenderung bisa dikatakan punya integritas, rising star, dan bukan tidak mungkin ada pola seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi diulang misalnya oleh tokoh seperti Ridwan Kamil gitu. Dan survei membuktikan itu bahwa ternyata pesaing Ahok adalah kepala-kepala daerah lain. Dan ketika kemudian orang beranggapan ini bisa jadi pertarungan antara dua rising star, dan kemudian rising star dari Bandung ini langsung mundurkan diri, ya secara otomatis logikanya orang langsung mengatakan Ahok di atas angin. Apakah betul? Survei mengatakan seperti itu, karena memang sampai detik ini tidak ada nama yang cukup populer, cukup memiliki track record dan modal sosial yang bisa dijual. Kalau kita baca di survei ya, seperti apa yang dimiliki oleh Ridwan Kamil, walaupun suaranya masih tertinggal, tapi sebetulnya saat itu masih punya potensi untuk dikembangkan. Seperti apa yang dulu dilakukan oleh Pak Jokowi dengan Ahok ketika melawan Foke, survei di awal masih jauh, tetapi terlihat ada modal sosial yang bisa dijual dan terbukti berhasil mengalahkan Foke. Nah ini kalau ini kan kita tahu ya lawannya sih memang Yusril Sandiaga Uno yang kita juga ya mungkin kita tahu secara person tapi out of nowhere karena dia juga belum pernah menjadi kepala daerah. Kalau kemudian mereka menggalang suara dari sekarang, artinya menjalin komunikasi dengan publik dan lain-lain, itu pun juga memang tidak bisa mengambil suara atau mengambil hati masyarakat Jakarta, Mas Toto. Peluangnya ada, tetapi ada beberapa variabel yang harus kita diskusikan secara terbuka ya. Pertama, peluang mengalahkan incumbent itu bisa dilihat dari ketika kita membaca survei bagaimana tingkat approval rating atau kepuasan publik terhadap incumbent tersebut. Ada mitos kalau di atas 70% tingkat kepuasan publik itu incumbent sulit, hampir tidak mungkin dikalahkan. Bahkan tidur siang pun dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. 60-70% kemungkinan besar dia masih memiliki peluang untuk menang. 50-60% sudah lampu kuning. Dan di bawah 50% rata-rata sejarahnya akan mengatakan incumbent akan kalah. Yang kita lihat Ahok ini berkisar di angka 63-67% tingkat kepuasan publik. Artinya dia berada di wilayah cukup aman, belum aman ya. Itu variabel pertama, approval rating dari Ahok yang cukup tinggi. Yang itu tadinya bisa dikalahkan oleh seorang Risma atau Ridwan Kamil. Karena approval rating terhadap Risma di Surabaya dan approval rating Ridwan Kamil di Bandung tinggi. Tinggal diuji apakah itu bisa masuk ke masyarakat Jakarta. Variabel kedua yang kita harus lihat juga berkaca dari Pilkada 2012 misalnya.
rasionalitas pemilih masyarakat Jakarta ini kan harusnya tertinggi karena dia adalah pusat dari Indonesia ya, tingkat pendidikan paling tinggi. Yang mereka anggap memiliki peluang untuk mengalahkan incumbent, memiliki modal sosial cukup, itu ternyata bukan ketika orang sudah pernah menjadi tokoh nasional, bukan pernah ketika menjadi pemimpin sektor tertentu, tetapi yang mereka lihat adalah apakah pernah membuat sesuatu di bidang yang sama. Dalam konteks ini, yang pernah menjadi kepala daerah juga dan berhasil, itu dianggap lebih memiliki peluang untuk mengubah masyarakat Jakarta. Itulah kenapa 2012 pemilih lebih memilih Jokowi dengan Ahok dibanding misalnya memilih Hidayat Nur Wahid, mantan presiden PKS, capres dari PKS. Tidak memilih Faisal Basri. Kita tahu pengamat ekonomi yang sudah lama malang melintang lebih dulu memiliki nama dibanding Jokowi Ahok. Tapi yang dipilih adalah mantan wali kota Solo yang sudah pernah berhasil di Solo, mantan Bupati Belitung Timur yang dianggap sudah berhasil di Belitung Timur. Ada perubahan yang sudah sempat itu yang membuat saya bukan pesimis, tapi tidak mudah memang buat tokoh-tokoh seperti Yusril, Sandiaga Uno, Adi Aksa Daud untuk bisa melawan Ahok. Tapi kalau kita lihat Ridwan Kamil yang juga tadi disebutkan sebagai rising star juga, mereka juga Ridwan Kamil juga sangat diapresiasi juga oleh masyarakat Bandung dan orang-orang juga sudah sangat mengenal beliau. Dengan mundurnya Ridwan Kamil ini pasti dia juga punya hitung-hitungan seperti itu, Mas Toto. Untuk menghadap sebenarnya Ridwan Kamil juga sempat mengklaim meskipun mundur, tapi sebenarnya Ridwan Kamil juga yakin bisa menjadi pesaing berat atau bahkan mengungguli Ahok gitu di pemilihan nanti. Dulu Ridwan Kamil, seingat saya memang mengawali pertarungan di Bandung hanya dengan 6% suara. Beliau bukan orang politik, hanya komunitas Bandung kreatif, arsitek yang cukup punya nama, tetapi harus melawan istri incumbent, mantan sekda. Suaranya hanya 6%, tapi hasil akhir 45%. Itu yang membuat beliau mungkin cukup pede ya. Sekarang survei saya jauh lebih bagus dibandingkan ketika saya maju di Bandung. Apalagi modal saya secara popularitas sekarang jauh lebih tinggi. Tetapi yang mungkin diperhitungkan menurut saya bukan faktor itu saja. Faktor taktis lain kalau kita mau bicara mengenai Ridwan Kamil, kalau dia masih punya banyak peluang, dia bisa maju di Cagup Jabar. Dan itu tidak harus mengorbankan amanah beliau di Bandung. Karena Cagup Jabar 2018, habisnya masa jabatan di Bandung juga 2018. Kalau maju di DKI, dia harus setahun merelakan jabatan di sana. Nanti kalau rezekinya belum ditunggu dulu. Bahkan kalau kita bicara misalnya, bukan tidak mungkin loh sosok seperti Ridwan Kamil punya peluang di 2019. Entah high call-nya menjadi seorang capres, cawapres, atau misalnya seorang menteri. Artinya, kalaupun itu gagal, misalnya bukan tidak mungkin, kan Ridwan Kamil usianya masih sangat muda. Belum 45 tahun, peluang kalau mau maju Jakarta pun 2022, beliau bahkan belum menyentuh angka 50 tahun. Berarti yang diukur di sini atau yang menjadi tolong ukurnya, Mas Toto, elektabilitas atau popularitas sebenarnya? Elektabilitas. Popularitas itu kan hanya modal awal dari seorang kandidat sebelum menapak mencapai titik elektabilitas tertentu. Kalau Anda tak kenal, maka Anda tidak mungkin disukai. Kalau Anda tidak disukai, disukai, bagaimana mungkin Anda mendapatkan keterpilihan? Jadi modal awalnya memang tingkat popularitas, dan ya memang harus diakui Ahok memiliki tingkat popularitas paling tinggi, sudah hampir 100%. Tentu saja masyarakat Jakarta tahu siapa Ahok semua. Ridwan Kamil saat itu sekitar 72%. Artinya masih ada peluang untuk ditingkatkan dan elektabilitasnya juga akan meningkat begitu ya. Tokoh-tokoh nasional yang maju tadi mungkin popularitasnya juga lumayan tinggi, tapi itu tadi ada faktor penerimaan dari masyarakat Jakarta. Ya, kami bukan sekedar butuh Anda populer atau tidak. Bukti Anda bahwa Anda memiliki modal cukup untuk mengubah Jakarta apa. Nah, itu yang menurut saya sulit dipenuhi oleh calon lain. Artinya cara pandang masyarakat sudah mulai berubah juga, Mas Toto, dalam memilih calon pemimpin. Seperti mungkin dulu kan pada gubernur-gubernur yang sebelumnya, sebelum tren Jokowi Ahok lah ya, kita bilang seperti itu, mereka memilih incumbent mungkin karena sudah terbiasa dengan gubernur yang sebelumnya. Tapi hasil juga kan mereka juga tidak lihat secara signifikan sebenarnya, Mas Toto. Dulu 70-80% hampir bisa dipastikan incumbent akan menang di periode keduanya, karena modal sosial besar, jaringan birokrasi, tingkat popularitas lebih tinggi. Tapi yang mengagetkan kan kemarin pertama kali 2012 tadi ya, bahkan menjungkir balikan beberapa survei bahwa Jokowi Ahok itu bisa mengejar ketertinggalan. Yang menarik setelah itu ada fenomena-fenomena seperti itu, termasuk Ridwan Kamil mengagetkan memenangkan pertarungan di Bandung, kemudian Bima Arya menang di Bogor misalnya melawan wakil wali kota. Yang kemarin juga terekam dari Pilkada serentak tahun 2015 di bulan Desember, setengah dari incumbent yang maju itu kalah. Artinya memang ada efek bola salju dari kemenangan Pak Jokowi.
publik kemudian melihat kenapa tidak kita melakukan proses gambling kalau kemudian kita selama ini merasa tidak cukup puas dengan kepemimpinan incumbent. Nah, itu yang menjadi tolak ukur menurut saya. Bagaimana tingkat kepuasan publik itu bisa berkorelasi dengan peluang dari penantang. Kalau kita lihat dulu, itu walaupun incumbent tingkat kepuasan publiknya rendah, tetap bisa menang. Nah, sekarang itu sudah berbeda. Ini yang menurut saya menarik dan itulah rasionalitas pemilih di tingkat jadi elektabilitas yang tinggi belum tentu bisa menang, dan popularitas yang tinggi juga belum tentu layak dipilih. Ya. Variabelnya lebih variatif ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Line Talk. Ya pemirsa, kembali lagi di Line Talk masih membahas terkait Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti, posisi Ahok yang semakin kuat. Kita tahu, masyarakat Jakarta semua tahu bahwa karakter gubernur kita yang sekarang ini memang arogan, mungkin bilang gitu, mungkin agak pemarah ya, galak seperti itu. Tapi ternyata ini yang membuat Ahok ini atau Basuki Cahayapurnama ini tetap ada punya tempat tersendiri gitu di mata masyarakat. Apakah ini juga branding dia untuk terus melaju di Cagup? Ya, yang menarik adalah ketika orang berspekulasi atau menafsirkan apa saja kelemahan Ahok, yang tadi seperti disebutkan ya, ada yang mengatakan arogan, ada yang cenderung mengatakan bahkan cenderung otoriter, tidak bisa dikritik, suka marah-marah begitu kan. Tapi ada juga yang kemudian bisa menafsirkan dengan kacamata lain. Loh, itulah malah keunggulannya begitu. Itulah kelebihannya. Ada yang membuat pembenaran misalnya. Loh, dia selama ini memaki-maki siapa? Memaki-maki politisi-politisi atau birokrat yang korup misalnya. Dia arogan terhadap siapa? Arogan terhadap birokrasi yang berbelit-belit. Arogan terhadap kong kali kong antara anggota DPRD dengan eksekutif misalnya. Jadi ada saja pembenaran di situ yang membuat akhirnya titik lemah itu juga secara elektoral itu malah menjadi poin yang menjadi kelebihan Ahok begitu. Sementara di sisi lain ya kita harus akui juga ya, apa yang dilakukan oleh Ahok minimal itu memiliki diferensiasi dibandingkan dengan gaya-gaya pejabat lama. Bukan hanya di Jakarta, fenomenanya kemudian menjadi fenomena nasional. Fenomena ketika Ahok berani pertama kali membuka rapat dengan SKPD dibuka ke YouTube. Ini kan sakral. Bicara anggaran dibuka ke YouTube. Transparansi dalam skala yang ekstrim kemudian dibuka. Lalu akhirnya diikuti oleh pemimpin yang lain. Betul. Bagaimana kemudian beliau berani melawan pandangan teman-teman DPRD DKI yang sedang berbicara anggaran, dan kemudian beliau lebih baik saya tidak dicairkan anggarannya daripada kemudian yang harus dimalingi begitu kira-kira begitu kan. Lebih memilih juga melaporkan anggota DPRD. Betul, bahkan berani bentrok dengan DPRD yang selama ini orang menganggap loh biasanya ini kakinya diikat loh, lehernya diikat yang namanya eksekutif karena mereka diawasi oleh DPRD. Jadi ada hal-hal yang memang dianggap menjadi penghambat kerja, dianggap menjadi titik lemah, tetapi sebagai sebuah cerita baru, sebagai sebuah terobosan. Ketika publik selama ini apatis, mau tidak mau kita harus akui Ahok ini menjadi trendsetter. Sehingga kemudian itu yang menjadi keunggulan. Anda bisa lihat akhirnya terbelahnya orang dalam menilai Ahok betul-betul tidak suka atau betul-betul suka. Bagaimana militansi teman-teman Ahok, pendukung Ahok, dan bagaimana juga militansi para orang-orang yang anti Ahok, bahkan sampai ada yang gerakan asal bukan Ahok itu misalnya kan. Ini yang menurut saya menarik, tetapi ya akhirnya survei membuktikan terbelahnya suara ini ternyata masih secara kuantitatif lebih menguntungkan Ahok karena lebih banyak ternyata yang terpukau dibandingkan dengan yang kemudian merasa ini adalah sebuah gangguan. Baik, kita ini sudah ada penelpon. Ada Lukman di Jakarta. Halo. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya. Iya, Pak Lukman, suaranya bisa lebih jelas? Ya, halo. Iya, silakan Pak Lukman. Iya. Halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, silakan. Ya, ini udah jelas, Pak. Begini, posisi Ahok memang masih kuat ya. Segala sesuatu bukan tidak mungkin, sebagaimana incumbent yang lalu bisa dikalahkan. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Lukman. Jadi gini, mungkin untuk kedepannya 2017 ini potensi untuk mengalahkan Ahok itu sebenarnya masih ada, ya. Satu dari segi figur, kredibilitas juga memang patut diperhitungkan. Ada satu figur barangkali yang selama ini belum disebut untuk dapat didorong untuk melawan Ahok.
Ya, Pak Lukman, halo. Ya, mungkin barangkali kalau menurut Bang Haji Omai Rama ini perlu didorong kalau beliau mau turun secara provinsi ya, karena beliau selama ini kan menginginkan secara nasional. Tapi kalau Bang Haji Omai Rama didorong dan umat Islam khususnya warga Betawi bisa bersatu, bukan tidak mungkin Ahok ini bisa tumbang. Oke, Anda meragukan posisi Ahok yang selama ini masih diunggulkan begitu Pak Lukman ya? Ya, dari segi elektabilitas dan kinerja sekarang ini kalau diadakan pemilihan hari ini, Ahok akan mutlak dengan siapapun yang akan dilawankan. Baik. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Lukman. Intinya mungkin Pak Lukman menganggap bahwa untuk saat sekarang Ahok mungkin masih kuat. Menjadi bintang. Tapi mungkin ada peluang bagi ada peluang bagi yang lain gitu untuk masuk. Iya, tadi kan sebutin kenapa nggak majuin Romai Rama salah satunya yang bisa berpeluang. Artinya memang ada pandangan bahwa orang yang populer kemudian itu juga bisa menjadi pesaing ya, tapi kita berkaca dari pengalaman pilkada memperlihatkan tidak banyak artis-artis yang juga memenangkan pertarungan. Haji Romai Rama misalnya di level nasional yang berani menyatakan diri bisa menjadi capres, saat itu juga kita tahu surveinya agak sulit untuk naik ya di titik tertentu. Artinya ada perilaku pemilih masyarakat yang harus dimengerti bahwa ketika mereka menyukai idolanya muncul di televisi, entah dia penyanyi, entah dia artis, entah dia tokoh, tetapi ketika kemudian dihadapkan pada pertanyaan seputar pilihan politik, mereka akan berpikir jauh lebih mendalam. Tidak berhenti pada saya suka pada sosok itu karena sering muncul di media dan menjadi idola saya. Mungkin hanya sebagian seperti Pak Lukman. Iya, ada sebagian seperti itu, tapi ternyata ketika diuji dalam beberapa pilkada ada variabel yang jauh lebih mendalam. Mereka sudah mulai bisa menempatkan idola saya memiliki posisinya tersendiri, pemimpin politik memiliki posisinya tersendiri. Itu yang menurut saya juga menjelaskan Bang Haji Roma juga tidak mudah. Ya itu tadi popularitas, populer pun belum tentu layak untuk dipilih karena ada variabel-variabel yang. Contoh Farhad Abbas pasti sangat populer kalau kita tanya, tapi saya cukup yakin nih, saya berspekulasi ya, kalau diuji elektabilitasnya mungkin tidak tinggi misalnya. Oke, kita ada penelpon lagi. Ada Pak Umar dari Cianjur. Silakan Pak Umar. Selamat siang Pak Umar. Halo. Iya Pak Umar, silahkan, kami bisa mendengarkan suara Anda, langsung mungkin ingin menanyakan sesuatu ke narasumber kami. Kami warga DKI, terutama dari daerah Jakarta Selatan, melihat bagaimana kerja nyata daripada Pak Ahok ini. Saya pikir susah mencari orang yang kayak dia begitu. Orangnya jujur, katakanlah keras, mungkin arogan, tapi arogan terhadap yang nggak benar gitu. Jadi ini kalau Jakarta pengen maju, ya kita pertahankan bersama-sama Ahok gitu. Saya sih nggak melihat Ahok itu sukunya apa, bangsa apa, agamanya apa. Kalau dia jujur, kenapa kita nggak mau pilih? Kalau berarti Anda termasuk yang mendukung Pak Ahok ya? Jadi bukan kayak pemimpin yang selama ini hanya cuma ngomong doang. Iya. Terima kasih. Baik. Ini salah satu Terima kasih Pak Ahok. Nah, Mas Toto, saya mau menanyakan sesuatu. Ini tentang pendukung Ahok itu sendiri. Oke, dia punya karakter yang keras, dia punya karakter yang tegas, konsisten. Itu juga yang menjadi salah satu poin yang kemudian dia digemari oleh pemilih-pemilihnya hingga saat ini. Tapi generasi muda atau pemilih muda, Mas Toto, apa yang mereka dapatkan dari seorang Ahok yang galak, pemarah? Kalau mungkin yang Mas Toto sampaikan tadi itu dipandang oleh sebagian orang yang mungkin ya udah dewasa, udah artinya sudah tingkat, seperti tidak mencerminkan pilihan kaum muda seperti itu ya. Kalau untuk anak generasi muda saat ini atau pemuda saat ini, apa sih yang mereka harapkan dari seorang Ahok atau yang mereka lihat dari seorang Ahok sampai membentuk sahabat Ahok atau survei pendukung Ahok? malah menempatkan anak-anak muda ini salah satu pilar kekuatan Ahok ya dari si pemilih. Kalau saya pikir malah logikanya terbalik. Kalau kita bicara dari sisi komunikasi, anak-anak muda ini kan lebih ceplas-ceplos. Anak-anak muda ini lebih egaliter. Anak-anak muda ini tidak suka dengan bahasa birokratis. Kalimat santun seperti apa yang dipertontonkan, mohon maaf, oleh Pak SBY dulu misalnya ketika berkuasa, itu sering dianggap oleh sebagian pihak itu strength, tapi buat sebagian anak-anak muda itu weakness, membosankan karena cenderung bahasanya birokratis, berbelit-belit, template begitu kan. Ada sebuah terobosan yang mereka lihat dengan gaya bahasa Ahok pada skala tertentu ya. Saya juga mendengar teman-teman muda merasa terganggu ketika Ahok sudah mulai berbicara bahasa yang agak kasar atau cenderung merendahkan misalnya. Tetapi
kecenderungan ceplas-ceplos Ahok, tidak menggunakan bahasa yang baku seperti kayak birokrat-birokrat lain, itu malah menjadi daya tarik. Karena mereka lebih mudah mengerti. Ahok tidak pernah menggunakan bahasa misalnya bahwasanya, misalnya. Ahok Bahasa bahkan kadang-kadang sehari-hari menggunakan seperti itu. bahasa gue, lu, gitu, untuk menganalogikan sesuatu. Itu malah menjadi daya tarik. Walaupun tetap menurut saya, buat Ahok ini harusnya menjadi sebuah catatan juga. Ketika beliau menyadari bahwa sosok teman-teman muda ini mengidolakan dirinya, harusnya ada pendidikan politik yang harus dijaga juga oleh Ahok. Jangan sampai loss-nya tingkat gaya berkomunikasi seorang Ahok ini menjadi contoh buruk juga. Dan kita harus akui ada beberapa kasus sempat kemudian mencapai level itu. Jokowi juga pernah melakukan cara seperti ini, memanfaatkan cara seperti ini sampai akhirnya mengantarkan dia menjadi presiden. Nah, apakah Mas Toto melihat cara seperti ini juga yang ingin dimanfaatkan Ahok, yang mungkin nanti juga menjadi kendaraannya untuk maju mungkin next level lagi untuk itu? Polanya sama, dua-duanya punya diferensiasi berbeda dengan gaya pemimpin yang lain. Mereka jadi trendsetter. Tapi kalau dikatakan diferensiasi sama atau tidak, menurut saya malah jauh berbeda. Kita melihat kutub negatif dan positif itu bersatu pada saat Jokowi Ahok. Yang satu sangat tenang, tidak pernah emosi, cenderung datar wajahnya dalam menghadapi kasus apapun. Yang satu meledak-ledak, spontan, mengagetkan orang, gitu kan. Pak Jokowi konsisten dengan gaya seperti itu. Diferensiasinya adalah di balik ketenangannya kemudian dia bisa merakyat, dia bisa tidak memiliki batasan atau jarak bahkan ketika dia sudah menjadi presiden. Ahok memiliki diferensiasi yang berbeda tadi. Saya tidak tahu apakah kemudian itu bisa menjadi modal cukup juga buat Ahok berbicara lebih jauh sampai level capres, tapi pandangan saya pribadi, karakter Jokowi lebih mudah diterima oleh semua kalangan dibandingkan dengan gaya Ahok yang cenderung ekstrim pada titik tertentu, yang itu bisa membuat pro dan kontra itu akan lebih banyak muncul. Dan menjadi seorang presiden itu harus menghindari banyaknya pro dan kontra. Itu yang menurut saya masih menjadi keunggulan dari sisi komunikasi dan karakter dari seorang Jokowi dibandingkan Ahok. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan segmen berikutnya. Mungkin peluang Ahok sendiri dan apakah harus lewat independen atau partai? Mana yang harus dipilih Ahok? Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lunch Talk, dan saat ini sudah hadir di studio bersama narasumber kita juga. Tadi ada selain Mas Yunarto, ada juga sekarang selamat siang Pak Rilkoto, dan Koordinator Perubahan Sosial dari Rumah Perubahan. Nah, ini kalau kita berbicara tentang perubahan sosial, ini juga sudah terjadi perubahan sosial nampaknya di masyarakat kita, khususnya juga anak-anak muda, dengan mereka sampai membentuk kelompok sendiri, atau ada hashtag juga menggunakan media sosial untuk mendukung atau memilih calon pemimpinnya. Nah, ini Pak Rilkoto sendiri, Mas Ril ini melihatnya ini seperti apa yang sudah terjadi kepada masyarakat kita sampai seperti apa sih ini mereka membuat seperti itu? Atau karena memang masyarakat atau generasi muda kita sudah mulai sadar politik lah seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi menarik di tengah-tengah masyarakat kita ini sekarang agak mulai bermacam-macam fenomena sosialnya. Nah, yang menarik itu adalah tentang kesadaran warga sebenarnya. Nah, warga kita ini sekarang, terutama yang anak-anak mudanya, kesadaran sosialnya ini agak muncul. Ini lagi muncul-munculnya sekarang ini. Nah, kita melihat lah ya, salah satu misalnya mengenai kepemimpinan Pak Ahok atau apalah yang lain namanya, atau apa saja persoalan-persoalan sekarang itu. Nah, terus juga yang lebih menarik lagi anak-anak mudanya ini. Nah, misal contoh satu lagi persoalan-persoalan apa yang model, sekarang ini Pak Ahok dia bisa membuat model-model yang sesuai dengan inovasi kekinian. Seperti apa Pak? Nah, contoh misalnya kan banyaknya anak-anak muda. Nah, anak-anak muda suka dia hal-hal baru itu. Misal contoh Pak Ahok dia, lu jangan begitu misalnya. Lu kerjanya begini. Nah, terus dia nunjukkan contohnya. Jadi bukan hanya sekedar bicaranya gitu. Solutif begitu ya Pak? Iya. Jadi kalau kata Mas Toto tadi, beliau membawa komunikasi yang berbeda, memang berbeda. Nah, komunikasi yang beliau pakai komunikasi rakyat benar. Komunikasi lu, gua, ente segala kayak gitu. Dan kalau dilihat dengan cara seperti itu cukup berhasil untuk menggandeng masyarakat dan merangkul anak-anak muda. Iya, cukup berhasil. Saya lihat begitu. Dikarenakan apa? Karena gini, anak-anak muda kita ini sekarang dia haus yang baru-baru.
Yang baru berarti galak begitu Pak? Tegas tidak seperti itu. Ya baru itu kan kalau ngelihat Ahok, jangan ngelihat Ahok dari wajah, jangan lihat Ahok itu dia dari fisiknya lah, atau karakternya lah. Tapi lihat Ahok itu dari inovasinya. Nah yang saya lihat anak-anak muda yang senang itu dia dari inovasinya, belak-belakannya, mengenai korupsi dia terang-terangan, misalnya siapa yang korupsi dia sebut-sebutin aja gitu. Nah anak-anak muda itu butuh itu sekarang. Kejelasan, ada gebrakan seperti itu ya. Gebrakan lah kalau bahasanya Mas Toto ini. Baik. Baik, kita ada penelpon lagi dari Banyuwangi, ada Pak Chandra. Selamat siang Pak Chandra. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada tanggapannya terkait posisi Ahok ini yang masih kuat. Silakan, mungkin ingin bertanya juga dengan narasumber. Ya terserang, walaupun saya jauh di ujung, tidak memberikan kontribusi penambahan suara maupun pengurangan, tapi mau bertemu. Kalau ini posisi sekarang masih kuat. Dan masyarakat tahu harus mencari pemimpin yang betul memiliki integritas, satu, dan dia sebagai trigger untuk membangkitkan potensi yang ada di masyarakat itu sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh gubernur yang saat ini berkuasa yaitu Pak Ahok itu tetap disediakan untuk ke depan. Karena sejak lama ketika berpasangan dengan Jokowi, saya lihat ini dua sejoli yang memang cukup mantap. Dan hanya saja dari Pak Ahok saya sarankan dia pendekatan humanisnya yang kurang. Jangan sampai ada benturan budaya berbeda dengan Pak Jokowi yang memang asli orang Solo. Jadi bisa dia itu lebih pendekatan kebudayaan, anda pasor, sehingga di tengah-tengah masyarakat apapun gagasannya dia bisa diterima, termasuk baik Pak Chandra. Sendiri masyarakat harus memang dituntut banyak untuk terlibat langsung dari budaya untuk membersihkan sampah di rumahnya masing-masing. Baik. Pak Chandra, kami sudah menangkap maksud Anda. Salut Ahok. Saya yakin ke depan masih bisa memimpin Jakarta karena dia masih diperlukan oleh masyarakat Jakarta sebagai patron untuk memimpin yang ada di daerah. Baik. Terima kasih Pak Chandra. Saya ke Mas Yunarto. Mas Yunarto, ini kembali mengenai sosok Ahok itu sendiri ya. Kalau melihat dia memang adalah orang yang konsisten dan tegas dan belak-belakan seperti tadi yang disampaikan. Tapi nggak semua dong warga Jakarta juga senang dengan hal seperti itu, khususnya mereka yang lagi banyak direlokasi nih. Mereka kan juga adalah orang-orang yang juga nantinya memberikan kontribusi pada suara warga Jakarta ke depannya. Nah, bagaimana Anda melihat itu? Pemimpin tidak bisa menyenangkan semua pihak. Tidak ada satu pemimpin pun yang pernah bisa mendapatkan elektabilitas 100% makanya. Bahkan tingkat kesukaan mencapai 100%. Tapi pemimpin adalah orang yang bisa memprioritaskan aspek-aspek apa saja yang harus diselesaikan dengan keterbatasan waktu dan resources yang ada, jumlah anggaran, dan kemudian bagaimana dia bisa mengoptimalisasi dengan cara menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Dan tafsir Ahok ketika saya harus berhadapan dengan masalah Jakarta yang kompleks, dengan bagaimana ruwetnya masalah Jakarta yang sudah berpuluh-puluh tahun terjadi, menghadapi banyak orang yang sangat memiliki kekuatan besar, begitu kan, istilahkan mafia, begitu. Ya harus gaya, tanda kutip, ada yang mengatakan harus gaya edan. Begitu. Itu memang yang dibutuhkan Jakarta. Itu yang akhirnya saya pribadi menyatakan iya. Tapi saya tidak berani mengatakan itu yang betul ya. Saya pribadi menyatakan iya. Itulah mengapa kemudian gubernur legenda yang ada di Indonesia adalah di DKI adalah Gubernur Ali Sadikin, yang orang juga sering mengatakan tegas, tapi bisa juga mengatakan arogan, agak gila juga begitu ide-idenya, membuka lokalisasi dan segala macam. Yang dipertontonkan Ahok, walaupun tidak sama, tetapi kan kegilaan yang sama, tanda kutip, dia berbeda dengan gubernur yang lain. Dan apakah itu akan menyenangkan semua pihak? Tentu saja tidak. Kalau misalnya suara-suara ini kemudian digarap oleh calon-calon lain, apakah ini bisa mempengaruhi posisi Ahok juga? Ya mungkin saja, tetapi yang saya ingin katakan kalau kemudian itu digoreng kepada isu yang sifatnya primordial, agama, etnis, 2012 terbukti tidak berhasil. Tetapi kalau itu digoreng menjadi sesuatu yang sifatnya lebih rasional, artinya ada yang bisa membuktikan sebetulnya tegas tidak berarti harus kasar, sebetulnya keras tidak berarti harus kemudian arogan. Dan kemudian bisa dibuktikan dengan contoh-contoh lain dari daerah-daerah lain, bukan tidak mungkin itu menjadi sesuatu yang produktif sebagai sebuah isu kampanye. Tetapi sayangnya
itu hanya bisa dilakukan kampanye seperti itu oleh orang yang sudah melakukan hal tersebut dan berhasil. Contoh Ridwan Kamil, dia santun, dia tapi juga tetap bersih. Dia bisa mengajak masyarakat di Bandung untuk kemudian kreatif tanpa harus kemudian keras begitu pendekatannya. Kalau kemudian hanya orang yang mengkampanyekan tapi tanpa melakukan itu, menurut saya sulit juga. Itu bisa masyarakat tetap ingin melihat buktinya seperti itu. Betul. Ini kalau kita lihat ada partai besar yang sudah mendukung Ahok, Nasdem sudah mendukung Ahok, tapi Ahok juga tetap mungkin tetap kekeh untuk maju ke independen untuk masih menunggu sisanya lagi untuk mencapai 1 juta KTP untuk Ahok. Nah ini apakah seandainya Ahok tidak lagi maju dengan independen, ini akan merubah elektabilitas dia saat maju nanti atau seperti apa, Mas? Dua-duanya memiliki resiko. Andai kata Ahok tidak maju lewat jalur partai, tentu saja akan ada kecewaan dari partai yang memiliki mesin politik. Andai kata Ahok tidak maju menjadi gubernur independen, mungkin orang akan mengatakan selama ini barang dagangan Ahok bernama teman Ahok itu hanya kosmetik politik. Ujung-ujungnya ada kompromi politik juga begitu. Saya pribadi melihat resikonya mana yang lebih besar, ya menurut saya resiko ketika dia meninggalkan teman Ahok jauh lebih besar. Karena faktor salah satu variabel yang menjadi diferensiasi Ahok malah ketika dia cenderung bisa dikatakan independen. Dia berhubungan dengan partai, tapi dia tidak mau kemudian menjadi underbo partai. Itu yang terjadi pada Gerindra itu kemarin. Itu yang terjadi pada Gerindra, dulu Golkar, dulu PDIP, dia sempat diusung, dulu PIB, begitu kan. Dia pindah-pindah partai, orang tadi tidak mengatakan dia kutu loncat, tapi mengatakan itulah cara seseorang politisi yang independen dalam berhubungan dengan partai. Jadi saya pribadi tetap melihat resiko lebih gede, karena biar bagaimanapun pemilu pilkada 2012 itu memperlihatkan faktor partai tidak besar. Pak Jokowi Ahok itu hanya mengumpulkan 15% kekuatan partai, tapi bisa menang dengan angka 53%. Itu yang mungkin juga sudah dihitung dengan Ahok. Jadi menurut saya terlalu berbahaya kalau Ahok kemudian memaksa bergabung dengan PDIP, tetapi meninggalkan teman Ahok. Padahal PDIP kan sudah diberikan sebuah sinyalemen oleh Ahok. Saya tidak diusung oleh PDIP, tapi kan saya sudah berikan Jarot, jatah Wagub sebagai kader PDIP. Jadi win-win solution menurut saya. Oke, baik. Saya ke Pak Ariel. Nah, Pak Ariel, kalau kita melihat juga sosok Ahok yang berbeda ini, yang Anda katakan ini yang diinginkan oleh generasi muda atau pemuda-pemuda kita di Jakarta saat sekarang ini. Nah, tapi kan kita lihat juga apa yang sudah dilakukan Ahok seperti membereskan beberapa lokalisasi misalnya, dan itu caranya tidak seperti Pak Jokowi loh. Kalau Pak Jokowi itu kemudian mengajaknya dengan persuasif ya. Memanggil, ya kita tahu di Solo dulu dia melakukan hal yang sama tapi dengan sangat persuasif. Kalau Ahok sendiri bertemu aja nggak mau, belum tentu mau gitu, Pak Ahok. Nah tapi kan ini kok mereka mau sih mendukung Pak Ahok dengan cara seperti ini? Pak Ahok kayaknya cara komunikasinya beda gitu. Beda dalam artian nggak nyablak juga kan, karena tidak bertemu langsung juga dengan masyarakatnya, langsung beresin aja gitu. Gimana tuh Pak Ariel? Jadi begini, Ahok ya Ahok, Pak Jokowi. Dua orang yang berbeda, tapi sama-sama pemimpin. Nah, metode pendekatannya juga berbeda. Misal contoh kayak yang di Kalijodo atau apa segala gitu dengan pola. Awal kita lihat dulu yang misalnya yang di ini, yang waktu penggusuran awal, yang di apa namanya ini Kampung Pulau. Itu pola pendekatan. Terus yang kedua beliau pakai pendekatan yang ini. Pendekatan yang di Kalijodo ini, diskusi dan lain-lain, pendekatan. Sungguh pun beliau tidak muncul di situ sebenarnya gitu. Tetapi Pak Ahok ini dia mengerti dulu kita melakukan ini, sekarang kita rubah strateginya begini. Nah gitu. Jadi beliau belajar, ini pandangan saya, dia belajar melihat pengalaman masa lalu bagaimana merubah yang sekarang. Nah itu sosok Ahok yang sekarang ini, kalau dari Pak Ariel sendiri melihat sosok Ahok lah yang sebenarnya sosok yang seperti ini yang tepat untuk memimpin Jakarta kembali. Untuk Jakarta ini tidak bisa sembarang orang memimpin. Kan kita tiap hari ini di Jakarta ini macam problem, banjir, macet, terus belum lagi hal-hal yang lain, belum lagi persoalan-persoalan, belum lagi yang lebih parah, Jakarta itu yang hilang itu sekarang adalah kesadaran sosial. Nah, ini Ahok mulai memunculkan itu gitu. Nah, menurut saya ya Ahok mungkin untuk saat ini dia sangat tepat munculnya. Ini yang saya sebut namanya, ini Ahok ini mirip benar ya dengan robot cop ya gayanya. Oke. Pembasmi kejahatan seperti itu jadi ya kira-kira robot cop. Harus butuh robot. Baik. Mariel, kita akan lanjutin lagi. Terakhir sebentar, pemirsa tetaplah
Terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok. Ini adalah segmen terakhir, kita masih membahas mengenai posisi Ahok yang masih kuat hingga saat ini. Ke Mas Toto kembali. Mas Toto, kalau memang saat ini Ahok sebagai salah satu orang yang punya suara yang paling kuat, elektabilitas yang kuat, popularitas yang kuat begitu, dan patut diacungi jempol. Kira-kira isu seperti apa yang mungkin bisa menjatuhkan seorang Ahok? Ahok hanya bisa jatuh oleh dirinya sendiri. Artinya ketika misalnya ada kasus hukum, misalnya kalau kita berandai-andai, ketika dia melakukan blunder dari sisi komunikasi, itu tetap harus jadi perhatian buat Ahok ya, karena seringkali kan berita kontroversial muncul dari Ahok sendiri karena dia katakanlah keceplosan bicara, menggunakan kalimat yang tidak biasa begitu kan buat publik begitu kan. Jadi kata kunci itu, Ahok hanya bisa jatuh dalam kondisi sekarang ya oleh dirinya sendiri, bukan oleh ketika dia tidak didukung partai, bukan oleh ketika lawan musuh politiknya akan banyak dalam kompetisi nanti, tapi bagaimana dia berbicara, bagaimana dia merealisasikan janji-janji besar dalam sisa waktu setahun ini, itu yang akan betul-betul menurut saya menjadi pegangan buat masyarakat, konsisten atau tidak. Mungkin di 4 tahun pertama menjadi wagub dan menjadi gubernur dia sudah dikatakan cukup konsisten dari sisi branding, terlepas dengan segala pro dan kontra. Tapi ketika inkonsistensi itu muncul, bukan tidak mungkin di situ akan menjadi titik awal melemahnya Ahok. Satu contoh tadi, konsistensi sebagai orang yang independen secara politik, tapi ternyata kemudian harus mengorbankan 1 juta KTP karena deal dengan partai tertentu, karena mengikuti ego partai tertentu. Itu kan bisa jadi satu indikasi misalnya, konsistensi ini mulai berkurang. Dan orang yang naik sedemikian cepat seperti Ahok itu juga biasanya akan lebih mudah untuk kemudian turun popularitas dan tingkat kesukaan dari publik kalau tidak konsisten. Itu saja kata kuncinya. Nah, isu yang bisa menjatuhkan Ahok mungkin tadi Mas Toto sampaikan ada blunder yang ia lakukan sendiri. Mungkin kan dengan cara Ahok yang seperti ini harus tetap dia pertahankan untuk kedepannya saat ini nanti terpilih menjadi Gubernur DKI di 2017. Konsistensi itu ya berarti dia harus mempertahankan apa yang sudah menjadi prinsip selama ini ya buat dia ya. Bukan mempertahankan kata-kata kasar juga. Saya tidak setuju bahwa harus ada dinamisasi dari gaya-gaya yang sudah sesuai dengan prinsip beliau, itu harus dilakukan juga. Karena biar bagaimanapun kemenangan dalam pilkada itu adalah kemenangan bukan hanya saja fakta, tapi kemenangan persepsi. Dan persepsi itu juga dibentuk oleh bagaimana dia mengemas dirinya sendiri. Jadi ada faktor-faktor itu yang harus diperhatikan. Tidak semua orang bisa menikmati gaya Ahok. Tegas, keras tadi kan bisa ditampilkan dengan cara lain yang lebih minim aspek kontroversinya. Itu saja yang menurut saya bisa mengurangi menjadi masukan. kontroversi seperti itu jadinya ya. Faktor SARA saya pikir sudah lewat, 2012 sudah membuktikan itu. Jadi biarkan kalau ada lawan-lawan politik yang merasa akan bisa menggarap isu tersebut, tapi saya cukup yakin mereka akan menikmati kerugiannya sendiri begitu kalau menggunakan aspek SARA. Baik, ke Pak Riel sendiri, kalau Anda melihat beberapa kandidat yang memang sudah sempat didengung-dengungkan namanya ya, selain Pak Ridwan yang akhirnya mengundurkan diri untuk itu, Anda melihat seberapa besar kans mereka untuk melawan Pak Ahok sendiri, Pak? Dan kalau memang mereka bisa untuk itu, apa yang harus mereka lakukan untuk melawan seorang Ahok ini yang Anda katakan Robocop tadi? Iya, jadi menariknya begini, menariknya Ahok dia sudah berpengalaman, dia sudah tahu apa yang akan dia lakukan dan siapa yang akan dia hadapi. Nah, yang baru ini kan meraba-raba dia ini. Nah, tetapi kan orang kan semuanya mengaku merasa saya bisa loh, saya mungkin loh, gitu. Optimis, gitu. Nah, optimisnya yang dibawa, tapi kemampuannya yang tidak diukur. Nah, saya takut kalau rakyat ini masih dia dicoba-coba model-model begini juga yang akan jadi korban rakyatnya sendiri. Berarti rakyat harus lebih jeli, harus lebih pintar lagi, harus lebih memilih untuk pemimpin yang memang sudah membuktikan kepemimpinannya. Dan Indonesia butuh sekali, Jakarta terutama butuh sekali yang model seperti Pak Ahok ini. Robocop itu tadi. Saya sudah tahu pilihan Pak Riel nanti. Iya. Atau kira-kira nanti gimana? Saya masih abu-abu. Masih abu-abu. Karena kalau Robocop saya nunggu Batman. Benar ada ya. Baik, terima kasih Pak Riel dan juga Mas Toto sudah bergabung sama kami di Lansok. Pemirsa, demikianlah dialog Lansok hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih.